Halo sahabat Epik, kita berada di persimpangan jalan yang genting dalam sejarah geopolitik global. Judul Detik-detik kritis, AS dan Cina siap konfrontasi. Bagaimana nasib Eropa dan ASEAN? Bukan sekadar retorika dramatis, melainkan cerminan dari ketegangan yang semakin meningkat antara dua kekuatan adidaya dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Pertanyaan yang menggantung di udara adalah, seberapa dekatkah kita dengan konfrontasi langsung? Dan bagaimana nasib benua Eropa serta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam pusaran kekuatan ini? Mari kita selami lebih dalam, merangkai spekulasi berdasarkan data-data yang tersedia, menelisik rencana strategis kedua negara, dan memahami implikasi yang membayangi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina bukanlah fenomena baru, namun intensitasnya telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akar permasalahan ini kompleks dan saling terkait, mulai dari persaingan ekonomi yang sengit, perebutan pengaruh teknologi, hingga perbedaan ideologi dan pandangan tentang tatanan dunia. Di bidang ekonomi, perang dagang yang sempat mereda kini kembali membara dalam bentuk persaingan teknologi, terutama dalam sektor-sektor krusial seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor, dan telekomunikasi 5G. Kedua negara saling berlomba untuk mendominasi inovasi teknologi masa depan yang dipandang sebagai kunci untuk keunggulan ekonomi dan militer di abad ke-21. Dari sudut pandang geopolitik, Laut Cina Selatan menjadi salah satu titik panas utama. Klaim teritorial China yang luas dan pembangunan pulau-pulau buatan dengan fasilitas militer di kawasan tersebut ditentang keras oleh negara-negara tetangga di ASEAN dan Amerika Serikat yang berpegang pada prinsip kebebasan navigasi. AS secara rutin mengirimkan kapal-kapal perangnya melalui jalur strategis ini sebagai bentuk penegasan kehadiran dan penolakan terhadap klaim Cina yang dianggap melanggar hukum internasional. Sementara itu, China melihat kehadiran militer AS di kawasan tersebut sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya dan terus memperkuat kemampuan militernya untuk memproyeksikan kekuatan di Laut Cina Selatan. Selain Laut Cina Selatan, isu Taiwan juga menjadi bara dalam hubungan AS versus China. Amerika Serikat mengakui kebijakan satu Cina, namun tetap menjalin hubungan informal yang kuat dengan Taiwan dan memasok pulau demokratis itu dengan persenjataan defensif. China, di sisi lain, menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang suatu saat akan kembali ke pangkuan Tiongkok, tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap kali ada manuver militer Cina di dekat Taiwan atau pernyataan dukungan AS untuk pulau itu, ketegangan di Selat Taiwan langsung meningkat, memicu kekhawatiran akan potensi konflik bersenjata. Lantas, seberapa siapkah Amerika Serikat dan Cina untuk konfrontasi langsung? Berdasarkan data-data yang tersedia, kedua negara terus meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan mengembangkan kemampuan militer mereka secara signifikan. Amerika Serikat, dengan jaringan aliansi globalnya yang luas, terutama di kawasan Asia Pasifik, dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina sebagai mitra utama, berusaha untuk mempertahankan dominasi kekuatan dan mencegah Cina menggunakan kekuatan untuk mengubah status quo di kawasan. Rencana strategis AS di Indo-Pasifik berfokus pada konsep deterrence by denial, yaitu membangun kemampuan pertahanan yang kuat bersama sekutu untuk membuat Cina berpikir dua kali sebelum melakukan agresi ke Taiwan. Ini termasuk penempatan sistem rudal canggih, latihan militer gabungan yang intensif, dan pengembangan teknologi peperangan asimetris. Di sisi lain, Cina juga tidak tinggal diam. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Cina telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk modernisasi militernya.
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat PLAN kini menjadi angkatan laut terbesar di dunia dalam hal jumlah kapal dan terus mengembangkan kapal induk, kapal perusak, kapal selam nuklir, serta berbagai jenis rudal balistik dan jelajah dengan jangkauan yang mengkhawatirkan Amerika Serikat. Strategi Cina berfokus pada konsep Anti-Access Area Denial A2/AD, yaitu mengembangkan kemampuan untuk mencegah atau menunda intervensi militer AS di kawasan Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Jika terjadi konflik, ini termasuk pengembangan rudal anti kapal yang canggih, sistem pertahanan udara yang berlapis, dan kemampuan peperangan siber dan elektronik. Dalam konteks detik-detik kritis ini, bagaimana nasib Eropa? Eropa berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, banyak negara Eropa adalah sekutu dekat Amerika Serikat melalui NATO dan memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan AS. Di sisi lain, China juga merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi banyak negara Eropa, dan inisiatif Belt and Road China menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Eropa berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan ini, menghindari terjebak dalam konfrontasi langsung, dan mempertahankan otonomi strategisnya. Namun, jika terjadi konflik militer di Asia, Eropa pasti akan terkena dampaknya, terutama dari segi ekonomi dan rantai pasokan global. Perpecahan di antara negara-negara anggota Uni Eropa mengenai sikap terhadap China juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa negara Eropa, terutama di Eropa Timur, cenderung lebih condong terhadap pengaruh Cina, sementara negara-negara lain, terutama di Eropa Barat, lebih fokus pada peluang ekonomi. Lalu, bagaimana dengan ASEAN? Sebagai organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN berada di garis depan persaingan pengaruh antara AS dan China. Secara geografis, sebagian besar anggota ASEAN berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, yang menjadikan mereka sangat rentan terhadap eskalasi konflik di kawasan tersebut. Secara ekonomi, banyak negara ASEAN memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan China. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki hubungan keamanan dan ekonomi yang penting dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Strategi ASEAN adalah untuk mempertahankan netralitas dan sentralitasnya, menghindari memilih pihak dalam persaingan kekuatan besar, dan mempromosikan dialog dan kerjasama regional untuk menjaga stabilitas. Namun, dengan semakin meningkatnya tekanan dari AS dan China, tugas ini menjadi semakin sulit. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki sengketa teritorial langsung dengan China di Laut Cina Selatan, yang membuat mereka lebih condong untuk mencari dukungan dari Amerika Serikat. Misalnya Filipina, bahkan Malaysia pun diprovokasi Amerika lewat Singapura. Sementara itu, negara-negara lain yang lebih bergantung pada investasi dan perdagangan dengan China cenderung mengambil sikap yang lebih hati-hati. Vietnam misalnya, yang punya sejarah peperangan dengan China, sekalipun sama-sama negara komunis, berseberangan dengan China. Spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya konfrontasi langsung antara AS dan China sangat bervariasi di kalangan analis dan pengamat. Beberapa percaya bahwa risiko konflik bersenjata, terutama di Selat Taiwan, semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang, mengingat ambisi China untuk reunifikasi dan peningkatan kemampuan militernya. Mereka menunjuk pada peningkatan aktivitas militer China di dekat Taiwan dan retorika yang semakin tegas dari para pemimpin Tiongkok. Sementara itu, analis lain berpendapat bahwa meskipun ketegangan tinggi, kedua negara memiliki kepentingan yang kuat untuk menghindari konflik langsung yang akan membawa bencana ekonomi dan kemanusiaan bagi kedua belah pihak dan seluruh dunia. Mereka percaya bahwa mekanisme komunikasi dan diplomasi yang ada, meskipun terbatas, masih dapat mencegah eskalasi yang tidak terkendali. Namun, yang jelas adalah bahwa kita sedang berada dalam periode yang sangat sensitif. Setiap tindakan atau pernyataan yang salah perhitungan dari salah satu pihak dapat dengan cepat meningkatkan ketegangan dan membawa kita lebih dekat ke jurang konfrontasi.
Baik Amerika Serikat maupun China memahami taruhan yang sangat tinggi dalam persaingan ini, dan keduanya sedang berupaya untuk memperkuat posisi mereka dan mempengaruhi kekuatan global. Nasib Eropa dan ASEAN akan sangat bergantung pada bagaimana kedua kekuatan adidaya ini mengelola hubungan mereka di masa depan. Apakah mereka akan mampu menemukan cara untuk bersaing secara damai dan menghindari konflik terbuka? Ataukah kita akan menyaksikan detik-detik kritis yang mengarah pada konfrontasi yang akan mengubah tatanan dunia secara keseluruhan? Hanya waktu yang akan menjawabnya, sahabat Epik. Yang pasti, kita harus terus memantau situasi ini dengan cermat dan berharap agar akal sehat dan diplomasi dapat menang pada akhirnya. Bagaimana pendapat sahabat Epik? Mari berbagi pandangan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.